Paluka, Paluka. Puluhan warga mengejar sebuah mobil berwarna putih yang dikendarai terduga pelaku penggelapan mobil rental di jalanan Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Warga minta pelaku berhenti usai menabrak sejumlah pengguna jalan dalam pelariannya. Pencuri. Terduga pelaku berinisial AZ, 42 tahun, berhasil ditangkap warga di sebuah salon. Paluka. Warga yang geram lantas memukuli pelaku. Beruntung petugas kepolisian segera tiba di lokasi. Pada saat mediasi dan didapat ini mobil rental, si pemilik mobil mengajak yang pemakai unit mobil rental tersebut ke kantor pihak polisi terdekat. Dan pada saat di tengah perjalanan, si pemakai kendaraan mobil rental mengatakan kepada pihak yang pemilik mobil rental bahwasanya kita berganti pakai, bahwasanya kau turun dulu, nanti kau yang bawa mobil. Pada saat pemilik mobil rental turun, si pemakai mobil kendaraan tersebut melarikan diri sampai terjadinya pengejaran. Hingga kini penyelidikan masih berlangsung antara pemilik mobil dan pelaku penipuan mobil rental di Mapolsek Tamalate. Assalamualaikum pemirsa, apa kabar Anda? Semoga sehat selalu ya. Sebelum kita mulai aktivitas hari ini, kita update dulu seputar informasi menarik agar pagi Anda lebih berisi. Bersama saya Doni Permana, inilah Cakrawala selengkapnya. Dua remaja tertangkap tangan pihak kepolisian karena nekat membawa senjata tajam. Kedua pelaku yang sempat kabur menjadi bulan-bulanan warga saat diamankan pihak kepolisian. Inilah video amatir saat dua remaja berinisial RITH 19 tahun dan EZF 17 tahun menjadi bulan-bulanan warga saat hendak diamankan pihak kepolisian usai tertangkap tangan membawa senjata tajam jenis pedang dan celurit. Pelaku yang berusaha kabur dengan sepeda motor dan sempat membuang barang bukti di area perkebunan singkong akhirnya digelandang petugas ke Mapolsek Borobudur untuk dimintai keterangan. Penangkapan kedua remaja asal Kecamatan Muntilan tersebut terjadi usai petugas kepolisian mencurigai gerak-gerik kedua pelaku yang mengendarai sepeda motor saat petugas mengatur arus lalu lintas ketika terjadi kecelakaan di Jalan Alternatif Borobudur Kulon Progo, tepatnya di Desa Wanurejo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Pada saat anggota itu melakukan pengaturan, melihat gelagat pengendara sepeda motor Honda Beat dengan nopol AA 2368KX, ya, KX masih plat profit, itu membawa senjata tajam jenis pedang, ya, jenis pedang yang dibawa oleh pembonceng. Dari tangan kedua pelaku, polisi menyita barang bukti 2 senjata tajam serta 1 unit sepeda motor. Kedua tersangka dijerat dengan undang-undang darurat terkait kepemilikan senjata tajam dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Penangkapan pengedar narkoba di Kabupaten Tuban, Jawa Timur berlangsung dramatis. Tersangka bersembunyi di sebuah atap bangunan dan berusaha kabur dengan cara merayap dinding besi. Dalam rekaman video amatir, terlihat tersangka yang ketahuan bersembunyi di atap bangunan berusaha kabur dengan cara merayap di dinding besi. Namun pelaku akhirnya berhasil diamankan lantaran terjatuh dari ketinggian 8 meter. Penangkapan pengedar sabu-sabu ini terjadi pada Minggu malam 10 November 2024 lalu. Tersangka diketahui bernama Al-Hadad Zidni Ilman Sutopo. Ditangkap di kawasan pabrik semen PT Solusi Bangun Indonesia di Desa Glondong Gede, Kecamatan Tambak Boyo, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Kasat Narkoba Polres Tuban AKP Harjo mengatakan
Penangkapan tersangka berawal dari laporan masyarakat setelah pelaku diamankan security pabrik. Di jembatan dinamit ternyata di depan SBI. Setelah kita datang ke sana ternyata dia lari ke dalam. Kita sudah izin kepada security untuk mencari, tetapi mereka tidak ketemu. Setelah kita cari tidak ketemu, akhirnya kita kembali. Nah, setelah kembali kita hubungi security bahwa ada orang yang di atas atap gedung itu yang kemarin lompat jatuh itu. Nah, itu yang amankan adalah rekan-rekan security sana. Setelah diamankan, kita cek BB, ternyata BB-nya di atas plafon ya, genteng ini. BB-nya dan HP-nya disembunyikan di atas. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan barang bukti, diantaranya satu paket sabu-sabu seberat 1,42 gram dan handphone yang disembunyikan tersangka di atas atap. Selain menangkap pengedar sabu ini, Polres Tuban juga menangkap 17 pelaku lain yang kedapatan mengedarkan ekstasi serta pil koplo berbagai merek. Pemirsa, seorang pengendara sepeda motor tewas tertimpa pohon tumbang di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Sementara satu orang lainnya mengalami luka-luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Seorang pengendara sepeda motor tewas tertimpa pohon tumbang di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Pohon kapok berukuran besar tumbang akibat hujan deras disertai angin kencang yang menerjang wilayah desa Tanah Karaeng, Kecamatan Manuju, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Warga yang berada di lokasi pun berusaha mengevakuasi korban yang terjepit di bawah pohon dengan menggunakan alat seadanya. Akses jalan sempat terganggu selama beberapa jam karena pohon melintang menutupi jalan dan memutuskan arus lalu lintas menuju Kecamatan Bungaya, Kabupaten Goa. Sementara korban tewas disemayamkan di rumah duka di Dusun Tanah Karaeng. Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas penanganan bencana erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di sela-sela kunjungan kenegaraannya di Amerika Serikat. Kepada para Menteri Kabinet Merah Putih, Presiden Prabowo mengingatkan agar pemerintah pusat selalu hadir dalam penanganan bencana. Di sela kunjungan kerja di Amerika Serikat, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas mengenai penanganan bencana erupsi Gunung Lewotobi laki-laki melalui konferensi video dengan sejumlah menteri terkait. Ratas yang digelar secara online ini dilaksanakan Selasa malam waktu Indonesia atau pukul 10 waktu Amerika Serikat. Kepada para Menteri Kabinet Merah Putih, Presiden Prabowo meminta laporan perkembangan terkini terkait penanganan bencana meletusnya Gunung Lewotobi laki-laki. Saya mengumpulkan saudara-saudara, saya ingin diberi update bagaimana tentang keadaan bencana di Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, NTT. Mendampingi Presiden Prabowo dalam ratas ini adalah Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Jajaran Menteri Kabinet Merah Putih yang hadir dalam rapat adalah Menko PMK Pratikno, Menko Pemmas Muhaimin Iskandar, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Mensesnek Prasetyo Hadi, Menkes Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, dan Kepala BNPB Lejen Suharyanto. Pak Presiden berkali-kali menegaskan tadi di awal, di tengah, juga di akhir bahwa pemerintah pusat harus hadir, ya, menyelamatkan warga, melayani warga sebaik-baiknya, dan juga segera melakukan rehabilitasi, rekonstruksi, dan pemulihan ekonomi masyarakat. Jadi itu ditegaskan berkali-kali oleh Pak Presiden. Jadi kita diingatkan betul untuk kerja serius, kerja kompak untuk menangani permasalahan ini. Penyelamatan dan
Presiden Prabowo saat ini tengah melakukan kunjungan kenegaraan ke Amerika Serikat dan sejumlah negara lainnya hingga tanggal 23 November mendatang. Saya mohon saudara-saudara. Martin Pass is a new Jelang song, hadapi guys. Jepang, Martin Pass dan Sandy Walsh asik bernyanyi lagu Abang Tukang Bakso. Selengkapnya sesaat lagi tetap di Cakrawala. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia menyaksikan Cakrawala bersama saya Doni Permana. Pemirsa, seorang ayah di Kabupaten Bengkulu Tengah tega meruda paksa anak kandungnya sendiri yang masih di bawah umur. Bahkan tindakan bejat ini dilakukan sejak korban berusia 14 tahun. Dalam aksinya pelaku selalu mengancam akan korban dan kasus ini terbongkar usai korban melapor ke polisi. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak bersama anggota Satreskrim Polres Bengkulu Tengah meringkus AJ, warga Kecamatan Karangtinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, yang merupakan pelaku tindak asusila terhadap anak kandungnya sendiri yang masih berusia 16 tahun. Pria 37 tahun ini diringkus atas laporan korban yang sebelumnya memberanikan diri datang sendiri ke kantor polisi. Dalam kondisi traumatis, akhirnya korban didampingi oleh unit PPA membuat laporan terhadap ayah kandungnya. Tak butuh waktu lama, polisi langsung meringkus pelaku setelah mendapatkan sejumlah bukti, diantaranya hasil visum terhadap korban. Dari keterangan polisi, korban telah diruda paksa oleh ayahnya sejak tahun 2021 sebanyak 3 kali. Korban diruda paksa saat ibu korban sedang tidak ada di rumah. Untuk tindakan ini sudah 3 kali. Yang pertama pada bulan Maret 2021. Yang kedua bulan April tahun 2021, yang ketiga pada tahun 2022 bulan Februari. Itu pas melakukan selalu mengancam atau gimana? Saat melakukan, pelaku mengancam kalau anaknya melapor ke ibunya. Sebelumnya, korban telah melaporkan perbuatan ayahnya tersebut kepada ibu kandungnya, namun sang ibu tidak pernah mempercayainya. Tak mampu membendung rasa trauma tersebut, akhirnya korban baru melaporkan kejadian ini ke polisi. Akibat perbuatannya, pelaku yang berprofesi sebagai petani ini akan dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Pemirsa, erupsi Gunung Lewotobi di Nusa Tenggara Timur menyebabkan sejumlah bandara di NTT, NTB hingga Bali terpaksa ditutup. Ribuan penumpang pun mengalami penundaan atau pembatalan penerbangan. Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat mengalami penutupan imbas dari erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Sebanyak 30 penerbangan dari beberapa maskapai mengalami pembatalan yang mengakibatkan setidaknya 6.500 penumpang gagal terbang. Karena erupsi gunung di NTT itu. Itu pemberitahuannya kapan? Baru saja. Oh, baru saja. Baru saja. Jadi tadi pas mau berangkat, cari info di kontak senternya, itu baru terinfo bahwa ada tadinya tuh delay. Tadinya di delay ke jam 2, tapi ternyata barusan dapat info dibatalkan. Terus ada refund tiket atau reschedule? Saya belum memutuskan mau di refund atau mau di reschedule. Masih nunggu. Hingga hari ini Bandara Internasional Komodo Labuan Bajo Manggarai Barat NTT masih ditutup akibat masih terdampak abu vulkanis Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur. Otoritas pengelola Bandara Komodo pun tetap memberikan kenyamanan dan pelayanan bagi para penumpang yang ingin bermalam di Bandara Komodo. Ya dari kami pada prinsipnya ialah ini kan kita sama-sama tahu ini adalah kejadian yang sama-sama kita nggak inginkan lah. Dan kami dari pihak bandara tetap berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik kepada seluruh pengguna jasa, para penumpang yang terdampak. Tetapi perlu dipahami juga bahwa di Bandara Komodo ini tidak mempersiapkan secara khusus terkait dengan penumpang-penumpang yang meminta untuk stay di bandara.
Pemirsa, seorang emak-emak curhat saat ditemui Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid di Kelurahan Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara. Sambil menangis, ia mengadu menjadi korban judi online di dalam rumah tangganya. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid sampaikan pencegahan dan penanganan judi online di lingkungan masyarakat Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara pada Selasa pagi kemarin. Dalam kunjungannya di ruang publik ramah anak Kelurahan Semper Barat, Menteri Komdigi menyampaikan data tertinggi kasus transaksi judi online dan pinjaman online ada di DKI Jakarta. Saya juga minta maaf Ibu Bapak bahwa dari kantor kami kemudian ada yang terlibat. Sedihnya luar biasa. Karena saya seperti ibunya dari kantor itu. Sama kayak kalau ibu ada anak-anak yang terlibat pasti sedih. Ya. Jadi kenapa saya sampaikan kepada tim Pak PJ, saya ketemu dengan ibu-ibu. Karena alat saja secanggih apapun, meskipun nanti kan kita bersihkan, kita bereskan ya ibu-ibu, tapi seberes apapun, sebersih apapun, alat dan pengawasan tidak akan cukup. Di pertemuan ini, Menteri Komdigi juga mendengarkan curhatan para emak yang menjadi korban judi online. Para suami, ibu rumah tangga ini menjadi pemain judi online hingga menjual barang-barang serta meminjam uang dari pinjaman online. Saya korban dari judi online, suami saya sendiri sampai ditahan gara-gara judi online. Handphone, semua TV habis, sampai saya ditagih-tagih utang. Utang Bank Mekar pun saya ditagih, tau gak yang sekarang Bank Mekar itu ada bank keliling pun saya itu pakai nama saya semua. Saya nanggung malu air, beneran kata ibu. Tadinya saya diem, saya nggak pernah ngomong sama keluarga. Menteri Komdigi mengungkapkan perlunya pengawasan judi online dari tingkat keluarga atau rumah tangga karena korbannya para emak serta anak-anak mereka. Kita beralih ke berita lainnya pemirsa, seekor ular piton sepanjang 4 meter menyatroni dapur salah satu rumah warga di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Sontak kemunculan hewan melata ini mengagetkan pemilik rumah. Warga perumahan Anggoro di Kelurahan Kadolo Katapi, Kota Bau-Bau dikejutkan dengan munculnya ular piton sepanjang 4 meter yang menyantroni rumah salah satu warga. Tak tanggung-tanggung, ular tersebut langsung masuk ke ruang dapur saat penghuni rumah sedang tertidur. Kemunculan ular piton ini diketahui berawal dari kecurigaan pemilik rumah yang mendengar suara benda terjatuh dari ruang dapur. Setelah diperiksa, ternyata seekor ular piton telah mengacak-acak isi dapur. Sontak pemilik rumah langsung terkejut. Ular piton berusaha kabur dengan merayap dinding dapur saat pemilik rumah bangun. Setelah menerima laporan, sejumlah petugas damkar langsung mengevakuasi binatang melata tersebut. Petugas sempat mengalami kesulitan lantaran ular terlihat agresif dan sempat menyerang saat proses evakuasi. Awalnya kan kayak kedengaran bunyi-bunyi jatuh gelas, ada piring apa yang kaleng-kaleng besi itu. Pertama saya pikir kayak, oh kucing tuh. Tapi habis itu saya, karena sudah terlalu banyak, saya keluar. Ternyata ada ular yang agak lumayan besar. Ular memiliki kebiasaan keluar dari sarangnya saat hujan turun untuk mencari mangsa. Olehnya itu, warga diminta tetap waspada dan juga berhati-hati saat beraktivitas. Ular tersebut kini telah dibebas liarkan ke hutan yang jauh dari permukiman warga.
Ya pemirsa, satu hari jelang laga Timnas Indonesia versus Jepang, ada saja nih ulah para pemain saat di waktu senggang. Seperti yang dilakukan Martin Paes dan rekan-rekan sekamarnya Sandy Walsh yang asik bernyanyi lagu anak-anak Abang Tukang Bakso. Dan berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini. Saya Doni Permana beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap semangat dan wassalamualaikum. Membaca tembakan dan menggagalkan Rosari. Indonesia versus Jepang memang akan berlangsung Jumat 15 November 2024. Skuad Garuda pun sudah berkumpul untuk melakukan persiapan. Di bawah arahan pelatih Sinteyong, para pemain diminta fokus bermain untuk meraih 3 angka di sisa pertandingan. Namun ada saja ulah para pemain saat di waktu senggang seperti yang dilakukan Martin Paes dan rekan sekamarnya Sandy Walsh. Abang tukang bakso, mari sini, aku mau beli. Abang tukang bakso. Bagus Martin, bagus. Tapi jangan sampai lupakan aroma persaingan yang sudah di depan mata. Kiper nomor 1 Indonesia, Martin Paes, menganggap Indonesia berada di grup tangguh. Karena itu, ia tidak mau Indonesia lengah. I think we have a tough group. We knew that from before, but we've shown against everyone that we can beat everyone. So that's important. I think we defended very well all the games, and now it's just to get our first win. Right? We haven't won yet. We had 3 draws. But it's important now to get a win, get 3 points, and everything's still very tight in the group. So let's hope we can make a jump. But I think it's a great opportunity to show us as a country, and then hopefully to give GBK the right energy so we can get a great result. Mental yang sangat baik dari Martin Paes telah ia buktikan. Gawangnya belum kebobolan di 3 laga timnas. Dan bukan maksud menyombong, kiper nomor 1 Indonesia itu mengatakan kalau ia pernah melawan pemain sekelas Lionel Messi. No, I'm not really fast nervous. I played against Messi, for example. I was not really nervous. It's just my job. I prepare like I always do. I always get in a good, positive, nervous way from playing in GBK because it's a very special feeling. And then whoever wants to face me can face me. So just trusting in my own abilities. Well, semoga hasil Jumat nanti melawan Jepang Indonesia meraih hasil maksimal ya. Setidaknya 3 angka diraih anak asuh Sinteyong.